Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 383 magang, tetapi Anda harus berlutut dan merobohkan 3 kali. Tahukah kamu? Pangeran Louis sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata dengan semangat, "Kalau begitu tolong beritahu saya, ada apa dengan saudara perempuan saya?" "Mencicit," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Mudah tersinggung." Setelah mendengarkan terjemahannya, Pangeran Louis mengerutkan alisnya menjadi simpul, dan dia tampak sangat bingung. Ya, dengan kata lain, putri kecil telah terlalu dimanja sejak dia masih kecil, dan lingkungan hidup terlalu rapi, tetapi mudah sakit. Lin Yu mengangguk dan berkata, ingin menjelaskan kepada mereka hubungan antara yin yang dan 5 elemen dan tubuh manusia, tapi tahu mereka juga tidak mengerti, jadi mereka tidak repot-repot menjelaskannya, dan hanya menjelaskannya dengan cara yang lebih sederhana. Omong kosong. Dasar pembohong kecil, kamu penuh omong kosong. Kluman berkata dengan marah, anggota keluarga kerajaan selalu tumbuh seperti ini. Pangeran Louis telah tumbuh dengan ukuran ini tanpa masalah fisik. Anggota keluarga kerajaan lainnya juga sangat sehat. Mengapa Putri Dinah terlihat seperti ini? Kejadian ini ada hubungannya dengan persalinan prematurnya. Fisiknya sedikit lebih lemah daripada orang biasa. Itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun, yang menyebabkan situasi ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, metode verifikasinya juga sangat sederhana, selama Anda mengikuti metode saya. Saya dapat menjamin bahwa sebelum matahari terbenam, Anda akan menemukan bahwa kondisi fisik putri kecil telah meningkat secara signifikan. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Sebelum matahari terbenam, benarkah? Kata Pangeran Louis dengan ekspresi terkejut, matanya meledak karena kegembiraan yang intens. Ini sudah lewat tengah hari, dan itu hanya akan lebih dari 4 jam sebelum matahari terbenam. Itu luar biasa. Seteguk omong kosong. Seteguk omong kosong. Pangeran Louis, jangan percaya padanya. Wajah Kluman memerah ketika mendengar ini. Ini adalah penghinaan telanjang bagi dokter barat mereka. Mereka merawat dokter barat mereka selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak menyembuhkan penyakitnya. Anak ini sebenarnya mengatakan bahwa Putri Dinah bisa melihatnya sebelum matahari terbenam. Ini semakin baik, bukankah ini bohong? Dia benar-benar tidak menyangka bocah Dongfang ini akan begitu tidak tahu malu, dia bisa mengatakan hal-hal yang terlalu palsu untuk dipalsukan. Yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah Pangeran Louis dapat dengan mudah mempercayainya dengan barang palsu seperti itu. Pangeran Louis telah melihat bagaimana Lin Yu menyelamatkan orang tua yang mati, jadi dia secara alami percaya pada kata-katanya, dan mengabaikan Kluman sama sekali. Chong Lin Yu berkata dengan penuh semangat, Dr. Ho, tolong cepatlah untukku. Tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan untuk perawatan saudara perempuan saya. Lin Yu tidak terburu-buru menjawabnya, berbalik dan bertanya pada Dinah dengan lembut, Putri Dinah, apakah kamu suka bermain bola? Baiklah, aku menyukainya. Putri Dinah mengangguk dengan patuh. Oke, Yang Mulia, tolong siapkan bola untuk kami. Lin Yu berkata kepada Pangeran Louis sambil tersenyum. Bola. Pangeran Louis sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Yu akan menginginkan beberapa bahan obat, jarum perak, dan sejenisnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya membutuhkan bola. Pangeran Louis tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, Tuan Ho, apakah Anda ingin sebuah bola? Di luar cerah sekarang, aku akan bermain dengan bola di rumput di luar bersama Putri Dinah. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Warna kulit Pangeran Louis berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Tahukah Anda, saudara perempuannya, sebelum datang ke China,
Menghabiskan seluruh waktunya tinggal di istana yang megah, dan hampir tidak pernah berhubungan dekat dengan dunia luar. Sekarang Lin Yu membuka mulutnya. Ingin mengajak adiknya bermain bola di rumput yang kotor. Apa kamu gila? Kamu anak gila? Apakah kamu akan membunuh putri kita? Sebelum Pangeran Louis dapat berbicara, Kluman dengan marah menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk dengan keras. Siapapun dapat melihat bahwa dengan kondisi fisik Putri Dina saat ini, dia harus berusaha menghindari pergi ke tempat-tempat berantakan yang rawan bakteri, tetapi Lin Yu ingin mengajak Putri Dina bermain di rumput yang penuh dengan kotoran dan debu. Bukankah ini tentang membunuh putri kecil? Belum lagi pergi ke rerumputan, ajak saja putri kecil keluar. Udara buruk di ibu kota bisa membuat putri kecil demam dan batuk sepanjang malam. Pangeran Louis, karena kamu memilihku untuk merawat putri kecil, kamu harus percaya padaku. Lin Yu mengabaikan Kluman dan memandang Pangeran Louis dan berkata dengan pasti, biarkan saja putri kecil itu bermain beberapa kali di luar ruangan, Anda bisa menyembuhkannya tanpa membiarkannya minum obat atau disuntik lagi. Ya, tapi kondisi fisik adikku saat ini. Pangeran Louis tidak berani menolak Lin Yu, tetapi dia juga tidak berani membiarkan adiknya mengambil risiko. Dia ragu-ragu dan tidak tahu harus menjawab apa. Pangeran Louis, kami memiliki pepatah di China bahwa segalanya harus dibalik. Andalah yang membuat lingkungan hidup putri kecil terlalu bersih dan steril, yang menyebabkan kondisi fisiknya saat ini. Kita manusia semua berasal dari alam, dan saya juga mengandalkan alam. Jika Anda ingin memutuskan kontak dengan alam, Anda akan dengan mudah memiliki semua jenis masalah. Lin Yu menjelaskan dengan sabar, saya berjanji kepada Anda bahwa tidak akan ada kecelakaan untuk putri kecil bersamaku. Dari wajah Pangeran Louis berubah, dan dia jelas masih ragu-ragu. Yang mulia, jika Anda setuju dengannya, mohon izinkan saya mengundurkan diri dari peran saya sebagai dokter yang bertanggung jawab atas putri kecil dulu. Kluman melangkah maju dan berkata dengan marah, tampaknya dengan sengaja mengancam Pangeran Louis. Ketika dia mengatakan ini, Pangeran Louis jelas lebih sulit, wajahnya menjadi sangat jelek, satu sisi adalah pengobatan China, dan yang lainnya adalah pengobatan Barat. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Dokter Kluman, karena kamu tidak begitu percaya pada pengobatan Tiongkok kita, mengapa kita tidak bertaruh? Lin Yu melihat bahwa Pangeran Louis sangat malu dan secara proaktif berkata kepada Kluman, jika ayah kecil itu tidak membaik sebelum matahari terbenam, saya akui bahwa pengobatan Tiongkok adalah penyulapan yang disengaja. Ketika Lin Yu mengatakan ini, mata Kluman membelalak, dia segera menjadi tertarik, dan berkata dengan dingin, oke, dan saya meminta Presiden Asosiasi Medis China untuk secara pribadi meminta maaf kepada dokter Barat kami. Ini mudah untuk dikatakan, saya adalah Presiden Asosiasi Medis China kita. Lin Yu berkata sambil tersenyum, tetapi bagaimana jika Anda kalah? Kamu adalah. Kluman tercengang, lalu mencibir, dan berkata, benar, jika saya kalah, saya bersedia tinggal di Huaxia, beribadah di bawah pintu Anda, dan belajar pengobatan China dari Anda. Betulkah? Mata Lin Yu tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini, jika Kluo yang menentang pengobatan Tiongkok ini benar-benar menyembah dirinya sebagai seorang guru, lalu siapa yang berani meremehkan pengobatan Tiongkok setelah semua pengobatan Barat di dunia? Tentu saja itu benar. Kluman mendengus acuh tak acuh. Dia tidak berpikir dia akan kalah sama sekali. Dia tahu bahwa begitu putri kecil keluar dari kamar, dia akan segera meminta untuk kembali. Tidak hanya udara yang dipenuhi kabut asap di Beijing, paru-parunya tidak dapat menerimanya, dan sensasi terbakar matahari tengah hari juga tidak dapat diterima oleh kulitnya yang halus. Yang mulia, Anda juga telah mendengar percakapan di antara kami berdua. Tolong bantu saya menjadi saksi. Lin Yu berkata dengan sedikit kegembiraan, beberapa menantikan momen ketika Kluman yang sombong ini menyebut dirinya sendiri, Tuan. Pangeran Louis mengangguk,
Tetapi matanya masih agak ragu-ragu, dia melirik adiknya, lalu mengertakkan gigi, memanggil asisten di sampingnya, dan memerintahkannya untuk membeli 2 bola. Putri Dinah, kamu sudah lama tidak keluar, kan? Lin Yu tersenyum lembut pada Putri Dinah, haruskah aku mengajakmu bermain? Oke, tapi tubuhku, kata Putri Dinah cemas. Tidak apa-apa, saya seorang dokter pengobatan Tiongkok, Anda tidak akan ada hubungannya dengan saya. Lin Yu tersenyum cerah padanya. Putri Dinah tampaknya terpengaruh oleh senyum Lin Yu. Dia telah menemui ratusan dokter, tetapi Lin Yu adalah orang yang membuatnya merasa paling santai, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat. Setelah bola dibeli, Lin Yu meminta Putri Dinah untuk berpakaian, memegang bola di satu tangan dan tangannya di tangan lainnya, menuntunnya keluar. Kluman dan dokter lainnya buru-buru mengikuti di belakang, ekspresi mereka sangat gugup, dan beberapa orang memegang kantong oksigen dengan erat di tangan mereka untuk mencegah kecelakaan pada putri kecil. Setelah melintasi koridor dan berjalan ke pintu masuk aula, Dinah tidak bisa menahan keraguan saat melihat matahari musim dingin yang cerah. Jangan takut, mungkin akan sedikit tidak nyaman ketika mata berbinar untuk beberapa saat, tapi selama kamu bertahan, kamu akan segera merasa sangat nyaman, dan kamu akan jatuh cinta dengan perasaan itu. Lin Yu membujuknya dengan suara rendah. Putri Dinah mengangguk patuh, lalu dia mengumpulkan keberanian dan melangkah keluar. Ketika matanya bersinar di wajahnya, Dinah tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata, merasakan sentuhan yang menyakitkan dan gatal di wajahnya. Tetapi dia bersikeras untuk mengertakkan giginya seperti yang dikatakan Lin Yu. Dia sudah lama tidak melihat matahari, dan dia tidak ingin bersembunyi di ruangan gelap sepanjang hidupnya. Yang mulia, kamu baik-baik saja. Kluman mendekat dengan khawatir dan bertanya. Dinah menggelengkan kepalanya, merasakan sensasi kesemutan di wajahnya telah hilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi sensasi hangat dan nyaman. Dia tidak bisa menahan senyum cerah di wajahnya, tidak apa-apa. Segera setelah itu, Lin Yu membawanya ke padang rumput luas di belakang panti jompo. Karena saat ini musim dingin, rumput berwarna kuning kebiruan, dan beberapa tempat gundul dengan tanah berwarna coklat. Tanpa berkata apa-apa, Lin Yu langsung lari ke rerumputan bersama Dinah, melempar bola sekaligus, dan berkata sambil tersenyum, lebih baik dari siapa yang bisa duluan. Kemudian dia dan Dinah lari. Pangeran Louis berdiri di samping menyaksikan pemandangan ini, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan mengangkat hatinya. Yang mulia, ini membahayakan putri kecil, kata Kluman cemas. Saya percaya pada Dr. Ho. Pangeran Louis berkata dengan sungguh-sungguh. Putri Dinah berlari sebentar, kemudian dia agak lemah dan terengah-engah dengan dadanya, wajahnya pucat. Tidak, ayolah, berikan Tuan Putri sebuah kantong oksigen. Ekspresi Kluman berubah dan berkata buru-buru, bawa dia kembali ke rumah. Beberapa dokter lain segera berlari membawa kantong oksigen, tetapi Lin Yu menghentikannya dan berkata kepada Dinah, Dinah, jangan panik. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Dinah tenang saat Lin Yu berkata, mengambil beberapa napas dalam-dalam, napasnya benar-benar stabil, dan itu terasa lebih lancar dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan napas, lalu menendang bola dengan tendangan, tertawa. Dia mengejarnya, dan seluruh orang tampak lebih energi dari sebelumnya. Ekspresi Kluman dan para dokter berubah tiba-tiba. Jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Selanjutnya Putri Dinah tidak menunjukkan ketidaknyamanan, karena bermain bola, tubuhnya kotor, tetapi ada sedikit rona merah di wajahnya, dan matanya yang gelap bersinar dengan kecerahan yang seharusnya dimiliki seorang anak. Lihat. Jelas sekali, Putri Dinah lebih sehat dari sebelumnya. Dinah. Ketika Pangeran Louis melihat ini, dia sedikit bersemangat dan berlari untuk memeluknya, dan bertanya dengan gemetar, apakah kamu merasa tidak nyaman? Tidak, aku merasa hebat, aku tidak pernah sebaik ini.
Kata Dina terengah-engah dan bersemangat. Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa? Kluman tampak pucat melihat pemandangan ini. Tuan Kruman, panggil Anda Tuan. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, di Huaxia kami adalah magang, tetapi Anda harus berlutut 3 kali, tolong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.